Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bisa dimulai aja ya. Oke. Semangat ya. Bu Endah ini yang ngajar terus ini. Dari pagi jam 8 tadi. Nanti juga ada Kamis full. Hemat tenaga ini. Baik, kita mulai ya. Jadi minggu dengar suaranya Benda? Terdengar. Dengar, Ibu. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang unsur hara makro ya. Betul? Betul, Ibu. Ya, unsur hara makro. Jadi tumbuhan itu untuk pertumbuhannya itu kan membutuhkan asupan ya, asupan makanan. Dan makanannya itu apa? Makanannya ya unsur-unsur hara itu ya. Jadi unsur hara itu ada unsur hara esensial dan ada unsur hara non esensial. Jadi yang esensial itu memang harus ada ya. Jadi harus tersedia, harus cukup. Ya. Ketika tidak tersedia ya tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Ya. Jadi tidak bisa ya tumbuh, tapi ya hidup-hidupan ya. Jadi goalnya itu sebenarnya kan beberapa tanaman untuk bisa untuk bisa mempertahankan individunya itu kan harus terus menyediakan material untuk melanjutkan hidupnya, yaitu berupa biji ya, organ-organ reproduktif ya. Ketika tanaman kekurangan atau ketidaktersediaan unsur-unsur hara esensial tersebut, maka tumbuhan tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya. Jadi tidak bisa menghasilkan biji atau alat reproduksinya. Ya bisa, tapi dengan secara vegetatif itu ketika tanamannya itu memang bisa diperbanyak secara vegetatif ya.
Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang unsur-unsur hara makro ya. Hari ini kita bicarakan tentang unsur hara mikro ya. Apa sih yang membedakan unsur hara makro dan mikro? Yang membedakan apa? Bisa menjawab Ibu. Ya, Mbak Retno. Itu Ibu, kadar yang dibutuhkan Ibu. Ketika unsur hara makro itu dibutuhkan banyak dan mikro itu hanya sedikit saja gitu. Ya, betul. Ya, jadi dibedakan atas dasar jumlah ya. Jumlah yang dibutuhkan tanaman. Kenapa unsur hara makro kok dibutuhkan dalam jumlah yang banyak itu kenapa? Yang mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kira-kira apa yang bisa memberikan alasan unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah banyak, mikro kecil? Ini hubungannya dengan apa? Proses metabolisme Ibu. Dengan pertumbuhan Ibu. Dengan pertumbuhan. Ya. Iya. Pertumbuhannya bagaimana? Proses metabolisme yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Ini saya itu kalau sharing itu enggak keluar inunya. Enggak keluar menu partisipannya, enggak bisa menunjuk. Sebentar ya, ini baterai saya habis.
Halo, maaf. Halo, Bu. Ya. Apa tadi yang menyebabkan alasannya kenapa tadi? Kalau makro dibutuhkan jumlah banyak, tapi kalau mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil. Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, itu terkait dengan peranannya ya. Jadi kalau unsur hara makro itu biasanya digunakan untuk menyusun struktur tubuh dari tanaman itu sendiri ya. Jadi menyusun senyawa-senyawa kimia ya, jadi misalnya ya karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, fosfolipid ya. Itu kan unsur-unsur hara makro itu dibutuhkan untuk menyusun struktur tubuhnya ya. Sehingga itu kan secara menyeluruh yaitu membutuhkan senyawa-senyawa tersebut ya. Sementara kalau unsur hara mikro itu biasanya adalah untuk menyusun struktur enzim ya. Nah, enzim kalian tahu itu merupakan senyawa yang dibutuhkan tumbuhan itu hanya dalam jumlah yang kecil. Jadi aktif itu dalam jumlah yang kecil sehingga kebutuhannya itu juga kecil saja gitu. Itu yang membedakan atau alasan mengapa makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, mikro dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya. Jadi meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, ini tidak boleh diabaikan ya, karena ini termasuk esensial ya. Harus ada di dalam tumbuhan itu harus ada ya. Kemudian terlibat langsung dalam metabolisme ya. Kemudian peranannya tidak bisa digantikan oleh unsur hara yang lain. Itu namanya esensial ya. Jadi meskipun kecil ini tidak boleh diabaikan ya. Jadi kita tidak cukup misalnya hanya melakukan pengayaan, pemupukan hanya unsur hara makro saja ya. Kenapa biasanya tidak memupuk dengan unsur hara mikro? Biasanya kalau pemupukan itu kan hanya NPK gitu ya, yang biasa dilakukan tuh biasanya unsur hara makro. Ya boleh, tapi kita harus yakin bahwa di medianya itu sudah tercukupi unsur hara mikro itu ya. Jadi unsur hara mikro ini sebenarnya juga bisa disediakan, didapatkan dari pupuk organik atau dari sisa-sisa tumbuhan yang ada di media tumbuhnya, itu juga bisa merupakan sumber unsur hara mikro itu ya. Jadi tumbuhan itu kan menyerap semua unsur hara termasuk unsur hara mikro itu. Sehingga ketika di lingkungan di media tumbuhnya itu tersedia sisa-sisa tanaman misalnya, kemudian sisa-sisa organisme yang lain, itu sudah bisa merupakan sumber unsur hara mikro itu sendiri gitu ya. Jadi di sini unsur hara mikro itu tetap esensi ya, harus tersedia ketika kita menginginkan pertumbuhan tanamannya itu tumbuh secara normal dan bisa menyelesaikan siklus hidupnya gitu. Nah, ini ada 7 unsur hara mikro ya, Fe, boron ya. Kemudian kuper, seng, ya, klorid. Kemudian mangan, molibdenum ya. Ini unsur-unsur hara mikro yang penting bagi tumbuhan. Nah, untuk absorpsinya ya, proses penyerapannya tentu ini kebanyakan itu diserap dalam bentuk ion ya. Bisa kation, bisa
anion ya. Jadi yang kation ini Cu, Fe, Mn ya. Cu2+, Fe2 atau 3+, ya Mn2+, Zn+, dan lain sebagainya. Jadi ini dalam bentuk kation, sedangkan yang mikro berupa boron, Cl, MO itu diserap dalam bentuk anion atau yang muatannya negatif. Nah, tentu ketersediaan ion mikro ini sangat dipengaruhi oleh pH tanah, ya, dipengaruhi oleh pH tanah. Nah, pada saat pH-nya tinggi, basah, itu banyak OH-nya. Jadi di sini koloid tanah atau partikel-partikel tanahnya itu banyak bermuatan negatif, sehingga akan mengikat kuat ya untuk logam mikro yang kation. Jadi untuk logam mikro yang kation seperti tadi Cu, Zn, ya, Fe itu dia akan terikat kuat pada pH yang tinggi. Jadi ketika diikat kuat pada pH yang tinggi, maka kelarutannya rendah. Artinya tidak banyak tersedia pada pH yang tinggi. Gitu. Ya, jadi ini tadi ada Cu, ada Fe, Mn, Zn. Sebaliknya pada pH yang rendah itu dia akan kelarutannya tinggi, ya. Ya, begitu tingginya kelarutan pada pH yang rendah itu kadang-kadang menjadi berlebihan. Jadi menyebabkan tanamannya itu akan toksik malahan gitu. Nah, ini pada pH yang tinggi, ya, pH 8, ya, itu Fe itu kelarutannya yang paling rendah. Kemudian yang Zn itu kelarutannya paling rendah ya pada pH 9. Jadi pada pH yang tinggi untuk kelarutan unsur-unsur hara mikro yang tadi saya sebutkan itu kelarutannya rendah. Jadi bisa jadi pada pH yang tinggi maka tanaman itu bisa kekurangan unsur hara mikro yang berupa kation tadi. Sehingga pada pH yang tinggi itu sebaiknya dilakukan pemupukan ya. Pemupukan untuk unsur hara mikro tadi gitu. Ya, jadi karena diikat kuat oleh partikel-partikel atau koloid mineral tanahnya. Atau dengan cara apa lagi kalau apa itu tadi unsur hara mikronya itu diikat kuat, tidak dalam keadaan tersedia pada pH yang tinggi. Caranya di samping memupukan dengan cara apa lagi kira-kira? Kira-kira apa? Jadi kan ketika pH yang tinggi terikat kuat, berarti harus mengatur apanya? Biar kelarutannya bisa tinggi, sehingga tersedia bagi tanaman. Kira-kira dengan tadi mengatur pH tanah, Bu. Oh, lihat. Jadi mengatur pH tanah. Ya, pH tanahnya dijadikan apa? Ya, jadi pH tanah itu kan saya nggak tahu sudah tersampaikan apa belum. pH tanah itu kan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelarutan ion, ya, baik ion makro maupun ion unsur mikro maupun unsur makro. Ya. Jadi pada saat tadi pH tinggi itu kelarutan unsur hara mikronya tadi rendah, maka ya harus
diatur pH-nya. Dibuat pH apakah menjadi asam? Apakah dibuat asam? Basa, Bu. Tadi kan basah. Oh, Soalnya kan basah. Apakah memang tadi saya katakan pada pH asam itu kelarutannya tinggi. Sangat tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi juga tidak bagus. Terlalu asam juga tidak bagus. Asam tidak bagus. Nah, pH yang bisa menyebabkan kelarutan unsur-unsur haranya tinggi itu adalah berada pada pH yang netral. Sehingga pada saat melakukan budidaya, maka sebisa mungkin pH tanah itu harus dibuat netral. Ya. Jadi untuk tanah-tanah yang asam itu harus diberikan kapur. Ya. Jadi dilakukan pengapuran. Sebaliknya pada pH yang tinggi itu juga harus dibuat netral dengan menambahkan asam itu ya, jadi menambahkan belerang itu. Jadi dibuat netral terlebih dahulu. Ketika kita menginginkan unsur-unsur hara itu semua dalam keadaan tersedia, gitu ya. Ini tadi sudah. Kemudian, nah ini tadi alkalinitas itu tadi ya. Jadi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi ketersediaan unsur hara mikro kecuali MO ya. Nah, ini MO ini mempunyai sifat yang beda sendiri. MO itu tersedia banyak itu pada pH yang netral sampai basah, sampai 8 ini ya. Jadi ini MO. Jadi ini menunjukkan ketersediaan. Jadi ini baik B, C, U, F, E, M, N, Z, N ya. Kalau ini B dan C, U itu pada agak asam ya. Jadi 5 sampai 6 itu kelarutannya tinggi, sedangkan yang F, E, M, N, Z, N itu kelarutannya tinggi, sangat tinggi itu mulai dari pH yang sangat asam ini ya. Jadi 4 sampai 6 ini. Tapi kalau yang B dan CO itu pada pH yang sangat asam itu kelarutannya rendah. Jadi di sini dalam budidaya itu saya kira sangat penting kita harus bisa mengendalikan pH tanah ini. Jadi pH yang tinggi itu ternyata bisa menyebabkan pengendapan. Jadi ini diendapkan, berikatan dengan ini hidroksida ini ya. Jadi namanya pengendapan hidroksida. Bereaksi dengan oksida-oksida ya, di mana pada pH yang tinggi itu hidroksidanya itu juga tinggi. Ini bisa menyebabkan pengendapan. Sehingga menjadi tidak larut. Itu kelarutannya rendah dan tidak tersedia bagi tanaman. Gitu. Sebaliknya pada pH yang rendah itu hidroksidanya ini tentu akan di counter oleh H+-nya ya, H+-nya yang tinggi pada kondisi asam. Ini sehingga menjadi terlarut. Ini sama tadi ya, di pH yang rendah itu menyebabkan kelarutan ion-ion mikro kecuali MO itu pada kelarutan yang tinggi pada kondisi asam. Kemudian besi. Nah ini bentuk
Kalau besi itu fungsinya apa? Ada yang tahu? Dalam tanaman? Nah ini yang sebelah kanan ini fungsinya ya, fungsi besi. Itu sebagai penyusun klorofil. Ya sebenarnya sih ada yang tahu struktur kimianya klorofil? Ada Fe-nya enggak ya? Ada C, H, O, N juga ada ya. Mg, tapi Fe-nya enggak ada ya. Jadi maksudnya di sini Fe itu merupakan unsur-unsur darah yang terlibat dalam penyusunan klorofil. Jadi Fe sebenarnya di sini nanti menentukan katalisasi ya, katalisasi dari enzim dalam mempengaruhi reaksi-reaksi kimia ya, baik penyusunan klorofil, kemudian penyusunan protein, ya, kemudian dalam perkembangan kloroplas. Ini merupakan peran enzim ya, peran Fe yang penting ya. Nah ini diserapnya tadi dalam bentuk kation bisa berupa ion feri itu Fe3+ atau fero atau 2+. Ya. Nah Fe dapat diserap dalam bentuk kelat. Nah di sini kelat, senyawa kelat itu senyawa yang mengkelat, senyawa karier ya, yang bisa mengikat, yang membawa Fe dalam bentuk yang dapat diserap. Jadi diikat, tapi nanti bisa dilepaskan secara mudah. Gitu. Itu namanya kelat ya. Ikatan logam dengan bahan organik. Ya, logamnya ya Fe ini yang diikat oleh senyawa etanya. Ya. Eta itu singkatan ini. Etilen di klor nanti di bawah ada ini. Dimetil nanti di bawah ada. Ya, jadi ketika kita melakukan pemupukan Fe, ya, nanti sebaiknya memang Fe dalam bentuk kelat ini. Jadi namanya nanti Fe kelat. Karena apa? Karena kalau tidak diikat, ya, dalam bentuk kelat ini, maka Fe itu nanti akan diikat oleh partikel-partikel tanah menjadi tidak terlarut lagi, menjadi tidak tersedia. Sementara kalau sudah diberikan dalam bentuk ikatan kelat, maka ini nanti akan bisa dilepaskan ketika diserap oleh akar tanaman, gitu ya. Jadi ini mineral Fe. Ini bisa diberikan dalam bentuk ini MgFe, SiO, kemudian berupa pirit, berupa kutit, hematit, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini dalam bentuk kelat itu bisa FeEta. Ya. Jadi ini eta, kemudian di TPA ini merupakan senyawa pengkelat. Ya. Senyawa karier yang membawa, senyawa karier yang membawa ion-ion mikro, antara lain ya Fe ini. Nah ini cukup tinggi ya, kebutuhan Fe itu 80% itu berperan di dalam penyusunan kloroplas atau pada sitoplasma. Kemudian ini penyerapan Fe lewat daun dianggap lebih cepat dibandingkan lewat akar, terutama pada tanaman yang mengalami defisiensi Fe. Sehingga pemupukan lewat daun sering diduga lebih ekonomis dan lebih efisien. Ya. Jadi mungkin juga sudah pernah saya sampaikan bahwa
pemberian pupuk itu bisa lewat media tanahnya atau bisa juga lewat daun. Ya, yang lewat daun ini terutama untuk unsur-unsur hara mikro seperti ini. Karena memang karena unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, sehingga kita pemberiannya itu juga dalam jumlah yang kecil. Nah, kalau sudah diberikan dalam jumlah yang kecil, kemudian diberikan lewat tanah, nanti ketika di dalam tanah terjadi pengikatan menjadi tidak tersedia, ya kita akan sia-sia memupuknya. Sementara kalau lewat daun itu akan bisa langsung sampai pada organ sasaran, pada organ pengolahnya, ya, pada organ source-nya. Kemudian jalan yang dilalui itu juga tidak panjang, jadi langsung ke organ pengolahnya seperti itu. Sehingga untuk unsur hara mikro itu memang ketika kita melakukan pemupukan sebaiknya lewat daun, ya. Nah, tentu pemupukan lewat daun itu juga harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya waktu pemupukannya itu ya harus diperhatikan. Ketika stomanya itu membuka, ya, yaitu pada pagi hari misalnya. Kemudian pertimbangan lain itu misalnya struktur daunnya, ya. Jangan kita memupuk lewat daun pada tanaman yang yang misalnya kutikulanya tebal. Kalau kutikula masih bisa ditembus, ya. Ini yang permukaan daunnya itu berlilin. Kenapa berlilin kok tidak bisa? Karena ketahan lilinnya, Ibu. Ketahan lilinnya. Ketahanan. Tertahan lilin. Tertahan lilinnya, nggih, Bu? Iya, betul. Jadi lilin itu kan kedap, ya, nggak bisa larut dalam air, ya. Nggak bisa dilewati. Sehingga ketika kita memupuk tanaman yang daunnya berlilin, ya tentu akan terus menetes, ya, tidak bisa terserap, ya. Kemudian kondisi ini, ya, ada tidaknya trikoma, kemudian juga konsentrasinya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai konsentrasinya tinggi sehingga malah terjadi plasmolisis, ya, karena menciptakan kondisi lingkungan yang hipertonis kalau konsentrasinya lebih tinggi, gitu. Nah, di sini fungsi Fe tadi sudah, ya. Ini tadi yang pengaruhnya terkait dengan enzim itu adalah mendukung katalisasi dari enzimnya, ya, dengan proses ini reaksi redoks, ya, oksidasi reduksi itu, ya. Jadi ferro menjadi feri menjadi ferro, ya. Itu yang pemindahan elektron itu dalam proses metabolisme itu yang akan mendukung katalisasi dari enzimnya itu. Jadi Fe itu kan ini yang menyusun enzim reduktase. Ada nitrat reduktase itu FeMO protein. Jadi melibatkan unsur Fe dan MO, itu unsur mikro semua, ya. Jadi penting dalam penyusunan atau katalisasi enzim.
gitu. Kemudian ini ketika kekurangan Fe maka menyebabkan hambatan pembentukan klorofil ya. Kalau kekurangan klorofil berarti bisa menyebabkan klorosis gitu ya, menyebabkan klorosis. Yang akhirnya kalau klorofilnya kurang, ini selanjutnya akan bisa menghambat penyusunan protein juga ya. Tuh. Ya. Ya. Ya, jadi ini apa itu? Ini menunjukkan aja ya, menunjukkan peran di mana sih letak peran Fe itu antara lain ini dalam katalisasi protein ya. Jadi ini penyusun protein ini. Fe di sini, kemudian ini ada FES protein ya. Ini juga ya. Fe itu juga ini masuknya Fe ke dalam plasma yang akhirnya nanti bisa berperan dalam proses enzimatis. Nah, biasanya untuk Fe ini penting untuk ini untuk pertumbuhan tanaman hias ya. Jadi Fe ini banyak dipakai pada tanaman hias seperti azalea ya. 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 Ini tadi efek pH ya. Efek pH ini pada pH rendah itu Fe itu dalam konsentrasi yang tinggi kemudian semakin turun ya pada peningkatan pH. Nah, ini defisiensi ya. Tadi pH yang tinggi itu kan kelarutannya rendah ya. Jadi bisa jadi terjadi defisiensi Fe. Karena yang aerasinya buruk, yang jenuh dengan air, dapat memicu defisiensi Se. Yang jenuh dengan air ya, aerasinya jelek ya, itu akan menyebabkan defisiensi. Kemudian defisiensi Fe itu juga umum terjadi pada tanah yang low and OM. OM itu organic matter, yang bahan organiknya rendah. Ya. Ya, khususnya ini ketika ada perataan tanah, ya, pengolahan tanah. Ini akan menghilangkan tanah-tanah yang kaya akan bahan organik di permukaan atasnya. Itu akan dihilangkan. Ya. Ini akan bisa menyebabkan defisiensi juga. Ya. Sehingga ini harus ditambahkan ya, dengan Fe kelator tadi. Nah, ini ada contoh pemupukan Fe terhadap hasil tanaman jagung pada pH yang tinggi, yang miskin Fe tadi ya. Ini pada jagung hibrida ini dibandingkan antara
tanaman yang ini yang kuning ini yang toleran, yang non toleran. Yang non toleran itu berarti yang sensitif ya. Yang sensitif terhadap pemupukan. Nah, ini tampak di sini untuk tanaman yang sensitif terhadap pemupukan ini akan terjadi peningkatan yang drastis ya. Peningkatan yang drastis. Sedangkan yang tanaman yang toleran, yang tahan itu dipupuk itu ya ada peningkatan, tetapi peningkatannya tidak begitu tinggi gitu bedanya. Jadi tampak di sini bahwa dengan pemupukan FE pon itu bisa meningkatkan produksi tanaman jagung ya. Jadi perannya di sini meskipun meskipun mikro tetapi peranannya itu cukup besar. Jadi memang banyak unsur-unsur hara yang dibutuhkan dan sifatnya itu adalah saling sinergis ya, saling sinergis. Jadi semuanya harus berada dalam keadaan yang cukup gitu. Kalau tidak ada salah satu, maka itu merupakan faktor pembatas ya. Jadi meskipun hanya kekurangan salah satu ya, satu unsur hara mikro saja, sementara yang lain tercukupi semua, itu pun sudah akan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi contohnya ini ya, ketika tanaman itu dalam kondisi kekurangan Fe ini ya, ini kan kontrolnya ya, maka ini hasilnya akan sangat jauh berbeda ini. Itu besi ya, saya kira sudah. Nah, ini tanda defisiensinya ini ya. Jadi tanda defisiensi Fe itu kan logam ya. Ini tidak mobile, tidak bisa diangkut. Sehingga ketika tanaman itu kekurangan ya, kekurangan Fe, maka Fe yang sudah tersimpan pada organ yang tua ini tidak bisa ditransportasikan ke organ yang muda ya, sehingga gejala defisiensinya itu tampak pada organ yang muda. Berbeda dengan unsur hara yang mobil, yang mobilitasnya tinggi, itu N misalnya. N itu mobilitasnya tinggi, maka ketika tanaman kekurangan N, maka N yang sudah tersimpan pada organ yang tua ini akan ditransfer ke organ yang muda untuk mendukung organ yang masih aktif tumbuh, sehingga gejala defisiensinya itu ada di organ yang tua. Itu bedanya ya, bedanya antara beda indikasi tanda-tanda defisiensi pada lokasi ujung dan lokasi pada pangkalnya, pada organ yang tua. Itu tergantung dari sifat atau mobilitas dari unsur haranya. Itu tadi tentang Fe. Kemudian ini masih banyak ya, masih ada Mn ya. Ini juga berupa kation. Ini juga tidak mobil, juga penting dalam sintesis klorofil ya. Jadi Mn, kemudian terlibat dalam reaksi redoks dalam sel, dapat menggantikan Mg dalam mengaktifasi berbagai enzim. Nih, jadi hampir semuanya itu untuk unsur hara mikro itu terkait dengan aktivasi enzim. Sehingga kenapa dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ya.
Ini tidak mobil, tidak mobile ya. Daun atasnya ini klorosis, tapi klorosisnya itu pada ini ya, berupa garis-garis seperti ini. MN, kemudian tembaga atau kuprum. Ya. Kuprum ini juga berupa kation. Ya. Ini juga ada yang sudah tersedia dalam bentuk ikatan dengan carrier eta. Jadi ini etilen diamin tetra asetik asid ya. Eta itu ini etilen diamin tetra asetik asid. Kalau di TPA itu di etilen triamin penta asetik asid. Dalam getah tanaman ya, jadi untuk tanaman-tanaman yang bergetah yang ada di dalam xilem dan floem, hampir semua CU membentuk kompleks senyawa dengan asam-asam amino. Ya, jadi CO itu dalam xilem 99% itu tidak dalam keadaan bebas, tetapi dalam keadaan kompleks dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, ini bentuk CU di dalam tanah itu bermacam-macam ya. Di dalam bentuk yang terikat dengan unsur-unsur yang lain. Jadi ini CU2S, ada CUS, ada CUFES2 dan lain sebagainya. Kalau fungsinya CU itu ini menyusun enzim juga ini ya, jadi plastosianin. Jadi kalau kalian masih ingat ada reaksi terang fotosintesis itu pada rantai transport elektron itu ada banyak enzim-enzim yang berperan ya. Ada plastosianin, ada plastoquinon, ada quinon, ada sitokrom. Nah, di sini plastosianin ya. CU ini turut menyusun enzim berupa plastosianin yang penting pada proses fotosintesis. Jadi berpengaruh pada klorofil, karotenoid, plastoquinon, dan plastosianin. Jadi mengaktifkan enzim tadi. Ya. Sitokrom oksidase, askorbik oksidase, asam butirat, dan lain sebagainya. Jadi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat, dan terutama penting pada saat tahap pertumbuhan reproduktif tanaman. Kemudian juga penting dalam fiksasi N secara simbiosis dan penyusunan lignin. Ini gejala defisiensinya ya. Menyebabkan pembungaan dan pembuahan terganggu, warnanya kuning, daun-daun lemah, layu, pucuk mengering, batang tangkai daun lemah. Nah ini seperti ini ya.
Jadi rata-rata tidak mobil ya, karena berupa logam biasanya. Tampak pada daun-daun yang muda. Ya. Ya, ini posisi peran CU itu pada enzim-enzim tadi ada quinon, ada plastroquinon. Pada reaksi perang fotosintesis ini pada membran ya, pada membran tilakoid pada grana itu ya. Nah, ini juga ada hubungan antara CU dalam tanah dan CU dalam tanaman alfalfa. Jadi di sini tampak bahwa ketika CU di dalam tanah itu ditingkatkan, maka penyerapannya itu juga akan semakin kuat, sehingga kandungan CU dalam alfalfa itu juga semakin meningkat. Ya. Jadi R kuadratnya, ya, nilai R-nya, nilai hubungannya itu cukup sangat kuat ya, ini lebih dari 0,8. Sumbernya dari mana CU itu? Dari pelapukan atau pelarutan mineral pada batuan. Ya, itu bisa. Dari bahan organik bisa enggak? Kira-kira. Dari bahan tanaman bisa enggak? Mungkin bisa nggih, Bu? Bisa. Ya. Jadi kalau bahan dari pupuk organik itu ya, itu memang dari segi nutrisinya memang rendah, ya. Tapi meskipun rendah, tapi komplit gitu ya. Karena apa? Karena kalau tanaman itu kan menyerap semua unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga komplit malahan. Tapi kalau dari segi jumlahnya memang kecil. Itu yang membedakan dengan yang pupuk anorganik. Kalau pupuk anorganik itu dari segi nutrisinya tinggi. Karena memang pupuk organik itu sudah dirancang, dibuat menyesuaikan jenis dan jumlahnya yang diperlukan oleh tanamannya. Dari segi jumlah dan jenisnya itu kalau pupuk anorganik itu sudah pasti gitu ya. Sudah pasti bisa memenuhi kebutuhan tanaman, tapi kelemahannya tidak bisa memperbaiki sifat-sifat tanahnya, sifat-sifat fisik tanahnya. Tapi malah sebaliknya justru bisa merusak ya, menurunkan kualitas tanahnya. Kalau yang pupuk organik itu dari segi nutrisinya itu kurang ya, karena dilepaskan tuh pelan-pelan ya, jadi slow release gitu kalau pupuk organik itu. Jadi mineralnya, unsur-unsur haranya dilepaskan pelan-pelan, tapi mempunyai peran memperbaiki sifat-sifat fisik tanahnya gitu. Itu N ini CU itu materinya banyak, nanti dibaca-baca lagi sendiri.
Nah, ini kalau kelebihan CO ya, CO itu juga logam juga ya. Itu juga tidak bagus ya. Jadi ada nilai kritisnya. Ketika lebih dari 250 ppm itu sudah menyebabkan toksik yang menyebabkan hambatan pertumbuhan tanaman. Jadi terjadi klorosis ya. Dan hambatan pertumbuhan tanaman. Nah, ini bahkan bisa menyebabkan atau bisa meracuni bakteri Rhizobium ya. Ya. Jadi berlebih juga tidak bagus meskipun unsur hara mikro. Nah, ini material organik yang mempunyai rasio CN tinggi. Ya. Itu juga dapat menyebabkan defisiensi CO karena diambil oleh mikroorganisme dan bisa menghambat perkembangan akar seperti yang disebabkan oleh rendahnya ketersediaan N. Jadi ini bahan organik yang CN rasionya tinggi. Itu berarti CN rasio tinggi itu berarti ini N-nya rendah ya. Ini N-nya rendah. Itu ternyata juga akan memicu keracunan CO. Nah, ini tekstur tanah itu juga mempengaruhi. Tekstur berpasir lebih menunjukkan defisiensi CO dibandingkan dengan tanah yang teksturnya halus. Gitu. Ini tekstur tanah juga mempengaruhi. Kemudian kondisi bahan organik tanah itu juga mempengaruhi. Yang CN rasionya tinggi itu bahan organik yang belum terurai ya, jadi masih mentah seperti itu, belum terdekomposisi. Jadi ini mungkin karena CU-nya itu juga belum dilepaskan dari sumber material organiknya ini yang masih mentah itu, sehingga perlu untuk dilakukan dekomposisi, pengomposan terlebih dahulu ketika kita akan mengaplikasikan bahan-bahan organik atau pupuk organik. Bahan pupuk organik itu harus dikomposisikan terlebih dahulu ya, sampai matang ya. Sampai matang itu artinya ini berarti CN rasionya itu sudah rendah. Rendahnya berapa? Kira-kira 10 sampai 20. Ya, 10 sampai 20 itu berarti harus menurunkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita mengomposkan atau mendekomposisi itu adalah dalam rangka untuk membuat bahan organiknya itu menjadi matang gitu. Menjadi matang itu ditandai dengan analisis ya, kalau mengetahui CN rasio itu dengan analisis. Jadi bahan organik itu sebenarnya
juga bervariasi ya, bervariasi berdasarkan tinggi rendahnya CN rasio itu. Kalau yang CN rasionya tinggi itu kan karbonnya yang tinggi, ya. Karbonnya tinggi. Itu biasanya yang ada kandungan selulosanya, hemiselulosanya, ada ligninnya, ya. Nah, ini bahan-bahan yang demikian, yang CN rasionya tinggi, itu sulit, biasanya sulit atau perlu waktu lama untuk proses dekomposisi menjadi bahan yang matang. Namun demikian ini bisa dipercepat gitu ya, bisa dipercepat. Sebaliknya untuk yang CN rasionya rendah itu biasanya akan lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi matang. Jadi di sini artinya N itu sangat mempengaruhi. Kalau CN rasionya rendah itu kan N-nya tinggi berarti ya, jadi penyebutnya tinggi. Itu akan bisa mempercepat proses dekomposisi. Gitu. Bahkan kalau CN rasionya itu tinggi, kemudian diaplikasikan pada budidaya tanaman, itu akan menyebabkan tanaman kekurangan, ya, bahkan kekurangan nitrogennya. Karena nitrogen yang rendah pada bahan yang CN rasionya tinggi tadi, itu akan dikompetisikan dengan mikrobia, ya, dengan mikrobia yang ada pada bahan organik tersebut. Nah, kalau sudah berkompetisi antara tanaman dengan mikrobia, maka mikrobianya yang akan menang. Karena apa? Karena pertumbuhan mikrobianya itu lebih cepat. Ya. Jadi siklus hidup mikrobia itu kan lebih cepat daripada tanamannya. Itu yang namanya imobilisasi N. Imobilisasi N itu terjadi ketika kita mengaplikasikan bahan organik yang mempunyai CN rasio tinggi itu, ya. Jadi N yang rendah tersebut diimobilisasi, digunakan, diserap oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan mikroorganismenya, sehingga tanaman malah akan kurangan N-nya. Itu yang namanya imobilisasi N. Nah, ternyata di sini tidak hanya N, tetapi juga CO itu juga mengalami defisiensi. Nah, ini upaya untuk pemupukan N. Nah, ini CU ada beberapa kasus, nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ini seng. Itu juga tidak mobil, kemudian diserap dalam bentuk kation, sama dalam jumlah besar juga beracun, pengaktif sistem enzim. Zat N itu juga merupakan komponen dari auksin. Ini gejala defisiensinya ini pada daun muda juga ya, karena tidak mobile. Kemudian ini boron.
Nah, ini boron itu biasanya penting dalam proses nodulasi, ya. Nodulasi pada akar legum, kemudian translokasi gula, dan penting untuk perkembangan sel. Ini gejala defisiensi boron itu juga pada organ yang muda. Jadi pada bagian tunas terminalnya itu berhenti tumbuh. Kemudian ini ada MO. Ya. MO tadi juga sempat saya sebut ya. Jadi MO itu menyusun enzim tadi reduktase ya, nitrat reduktase itu komponennya ada FeMO. FeMO protein ya yang berperan dalam mereduksi nitrat menjadi amonium ya. Ini penting dalam asimilasi nitrogen. Jadi pada asimilasi nitrogen itu kan setelah NO3 itu diserap oleh akar tanaman, maka untuk akhirnya itu berperan dalam sintesis protein itu kan harus diubah menjadi asam amino terlebih dahulu ya. Nah ini tahapannya itu adalah proses mereduksi nitrat tadi. Nitrat menjadi amonium. Nitrat menjadi amonium oleh nitrat reduktase. Tentu tidak bisa langsung, tapi nitrat menjadi nitrit terlebih dahulu. Oleh nitrat reduktase, kemudian diikuti perubahan nitrit menjadi amonium oleh nitrit reduktase. Nah, di sini MO berperan di sini. Nah, jadi berperan dalam menyusun enzim reduktase tadi. Nah, demikian juga pada fiksasi nitrogen yang dilakukan secara simbiosis antara rhizobium dan tanaman legum. Ini untuk fiksasi nitrogen, ini dari udara ya, kalau ini ya fiksasi nitrogen dari udara, ini juga dilakukan oleh enzim ya, enzim nitrogenase ya, itu juga melibatkan MO ini ya sebagai penyusunnya. Itu peran MO ya. Kemudian klor ya. Klorin Cl ini kalau ini mobile ya, ini mobile. Nah, sifat mobilenya ini ya biasanya ini perannya itu bersama K ya. Bersama K berada pada sitoplasma ya. Penting dalam keseimbangan air atau osmoregulasi. Jadi mengatur keseimbangan osmotik. Nah, biasanya KCl ini akan ada dalam dua lokasi, yaitu pada plasma dan pada vakuola. Ketika di plasmanya itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi itu berarti potensi osmotiknya itu rendah, potensi airnya itu rendah, maka ini K dan Cl itu nanti akan disimpan di vakuola. Ya, sebaliknya kalau terlalu encer di sitoplasmanya, maka K dan Cl itu akan dikeluarkan dari vakuola. Jadi di sini penting dalam osmoregulasi bersama dengan K ini. Kemudian juga penting terlibat dalam proses fotosintesis
kemudian juga penting dalam pertahanan ya terhadap serangan penyakit. Itu klorin. Ya, saya kira mungkin sudah semua. Kemudian ini bahwa ini banyak contoh-contoh. Ya, ini gejala defisiensi. Ada banyak contoh-contoh gejala defisiensi ya. Ini memang tanda defisiensi itu memang merupakan kriteria yang sebenarnya ya kurang valid ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keyakinan bahwa gejala itu memang betul-betul hanya karena defisiensi nutrien. Karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tapi kalau tanda defisiensi itu biasanya memang proses sehingga muncul gejala defisiensi itu sistematis ya. Jadi misalnya ini menguning ya dari ujung ke pangkal yang terjadi pada daerah tepi saja, pada daerah margin saja gitu. Kemudian kekurangan kalium ini sama-sama terjadi klorosis ya, tetapi ini menguningnya itu dari pucuk menuju ke pangkal itu pada bagian tengah saja gitu. Nah, kemudian kalau yang ini kekurangan magnesium ini juga ya, ini teratur gitu ya, sistematis gitu. Nah, ini kalau gejala kekeringan seperti ini, gejala kekeringan ini layu, kemudian ini menggulung, kemudian ini yang karena penyakit, ini berbeda ya, tidak sistematis, tetapi acak seperti ini. Gitu. Nah, masih ada contoh-contoh yang lain ya. Tanda defisiensi ya, untuk macam-macam unsur hara. Ini ada rangkumannya ya, fungsi unsur hara mikro dan tanda defisiensinya. Ini sudah ada rangkumannya. Nah, kemudian yang apa itu menjadikan perhatian juga bahwa unsur-unsur hara yang bermacam-macam tersebut itu biasanya di dalam tanah itu akan berinteraksi ya, berinteraksi. Interaksinya itu bisa antagonis dan bisa sinergis. Kalau antagonis itu adanya unsur hara yang satu itu bisa menghambat penyerapan unsur hara yang lain. Tapi kalau sinergis itu adanya unsur yang satu bisa meningkatkan absorpsi unsur yang lain ya. Jadi ini contohnya ini kelebihan CO atau sulfat bisa menghambat penyerapan MO. Jadi kelebihan satu unsur ini menghambat unsur yang lain. Demikian juga ini untuk Zn, Mn, Cu itu bisa menyebabkan defisiensi Fe. Nah, ini contoh-contoh antagonisme, ya, contoh-contoh antagonisme. Tapi juga ada yang sinergisme. Jadi misalnya N sama P, itu penyerapan N itu bisa meningkatkan P. Karena apa? Karena N dan P itu di dalam tanaman, dalam membentuk suatu senyawa itu ada yang diperlukan bersama-sama. Misalnya untuk membentuk protein ya, protein yang mengandung P atau N dan S ya, protein yang mengandung
S. Nah, itu akan bisa adanya unsur hara yang satu itu bisa meningkatkan penyerapan unsur-unsur hara yang lain. Nah, ini yang bawah itu hanya contoh-contoh, ini nanti dipelajari lagi sendiri. Unsur mikro, ini minggu depan unsur hara beneficial. Ya. Oke, mungkin itu saja lihat dari Bu Endah. Suaranya udah habis, Bu Endah. Ini kalau minum enak ini ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Bu Endah sambil absen ya. Iya, Bu. Masih ngajar lagi nih. Nutrisi tumbuhan. Untuk tugasnya Bu Endang dulu tentang apa ya? Presentasi, Bu. Lah ya apa? Materinya apa? Materinya kan apa itu sesuai yang materi Dianu yang akan disampaikan dari dosen, tapi nanti kalau dari Bu Endang nanti ngasih temanya tentang ini. Hamin seminggu gitu, besoknya baru dipresentasikan gitu, Ibu. Oh, gitu ya. Berarti Bu Endang nanti ngasih tema sendiri aja? Ya, Ibu, jadi temanya sesuai yang mau mungkin sesuai mata kuliahnya gitu, Ibu. Jadi dikerucutkan oleh Bu Endang kalau kemarin. Jadi nggak umum gitu loh, Bu. Jadi dikerucutkan. Misalnya kalau yang bagian saya dapatnya kemarin itu kultur jaringannya gitu, Ibu. Kultur jaringan. Iya, jadi penyerapan nutrisinya tuh dari kultur jaringan gitu. Oh, gitu. Iya, jadi dikerucutkan. Oh iya. Ya. Nanti Bunda bikin ya. Nggih, Ibu. Nah, Bu Endang kan unsur-unsur haranya sebenarnya. Kalau Bu Endang kemarin absorpsinya ya. Nggih, Ibu. Ya. Ini tak set dulu ya. Silakan absen dulu. Nanti mungkin presensi mungkin 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir. Nah, ini buat jaga-jaga ya, nanti berarti tentang aplikasi ya, aplikasi pemupukan gitu ya. Pemupukan untuk peningkatan produksi atau untuk meningkatkan kesuburan tanah ya, meningkatkan kesuburan tanahnya gitu. Jadi nanti tinjauannya itu adalah dari aspek kandungan unsur haranya dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan tanamannya gitu, pertumbuhan dan produksinya gitu. Jadi ada berapa mahasiswa ya pesertanya ya? Pesertanya ini ada 29 ya? 28 ya? Banyak ya? 29 nih, Bu. Nggih, pada 28, Bu. 29. Bener 28. 29 kan sama Bu Indah ini ya? Iwan ya. Kemarin jadikan berapa kelompok, Mbak? 6, Ibu. 3 sebelum UTS, 3 setelah UAS. Oh. Setelah UTS. Oh gitu. Jadi ini masih ada 3 kelompok gitu yang belum mendapatkan materi yang
Oke. Ya udah, berarti 3 kelompok itu nanti bikin aplikasi pemupukan ya, bisa pupuk organik, bisa pupuk anorganik ya. Nanti ditinjau dari aspek suplai unsur-unsur darahnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi studi kasus ya. Jadi nanti silakan kalian menganalisis ya, dari jurnal-jurnal ya tentang aplikasi pupuk itu. Nah, nanti kan ini ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro, dan ada unsur hara beneficial. Kemudian nanti ada pemupukan. Silakan, nanti ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Ya. Nanti dipresentasikan pada 2 atau 3 tatap muka ya. 3 kelompok ini ya. 3 tatap muka juga nggak apa-apa. Nanti sambil kita tambahkan materi-materi yang belum tersampaikan. Gitu nggih? Nggih, Ibu. Ada yang terkendala absen, Bu? Ikhwan belum bisa ya? Ikhwan, Amelia, Ikhwan, Amelia, Mira, Ulul, Datu. Ya. Kita minggu depan masih bisa kuliah ya. Masih tanggal 27 toh? 28 Ibu Masih minggu bisa. depan. Oh iya 28 ya. Belum libur kan? Enggak Ibu, belum. Ya, Liburnya tanggal 29 ya Ibu. ya. Cutinya kan, oh 28 tuh udah cuti belum ya? Kelihatannya ada cuti ya. Cutinya 29 mungkin. 28 masih masuk. 28 padahal ada kuliah umum kelihatannya ya. Gak apa-apa kita kuliah dulu. Kemudian minggu berikutnya yang libur ya. Nanti kita cari ganti. Permisi Bu Endah, izin Ya. bertanya.
Ya. Terkait tugas tadi, mohon maaf Bu, tadi di saya agak putus-putus. Izin memastikan Bu, untuk tugasnya berarti itu studi kasus terkait dengan aplikasi pupuk organik atau organik atau anorganik Organik. dan mekanisme apa tadi ya Bu? Mohon maaf saya tadi Mekanisme terputus-putus. pengaruhnya, mekanisme pengaruhnya terhadap metabolisme pertumbuhan atau produksi gitu. Kan parameternya atau kesuburan Mbak, kesuburan tanah juga bisa. Jadi kalau kesuburan tanah berarti nanti parameternya itu analisis ya, analisis tanahnya gitu. Jadi cari jurnal-jurnal yang tentang kesuburan tanahnya itu. Gitu. Oh, iya, baik Bu. Berarti untuk tugasnya itu hanya PPT saja atau dengan makalah ya Bu? Dengan makalah toh. Oh, iya. Baik, terima Makalah kasih dan Bu. jurnal yang digunakan. Ya. Iya. Itu dilampirkan. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana ini absennya? 28 berarti udah semua ya? Di sini 29, Teng. Yang dulu, yang belum siapa ini? Kalau Iwan gimana Iwan? Iwan udah hadir kelihatannya ya. Iwan hadir enggak? Ya, Ibu izin masuk. Tadi saya melihatnya, Bu. Tadi hadir, Ibu. Tapi mungkin terputus jaringan atau bagaimana, Bu? Ini enggak ada nih. Tadi hadir ya. Enggak konfirmasi tapi Mbak. Ya ini karena enggak konfirmasi saya enggak ngabsenkan ini ya. Tapi tadi enggak tahu saya hadir apa enggak, saya enggak tahu. Anaknya juga enggak konfirmasi ya. Ya saya kira biarin aja karena enggak konfirmasi. Mungkin kuliah hari ini bisa saya tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.